Bertempat di Sekretariat Balai Anies atau bersama relawan Anies Baswedan, sejumlah guru yang tergabung dalam GPG atau Gerakan Pilih Guru mendeklarasikan dan sekaligus memberikan mandat kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden Indonesia pada pemilu mendatang. Mandat tersebut kemudian diserahkan kepada koordinator Balai Anies dan kepada para perwakilan partai yang sudah menyatakan diri mendukung Anies untuk menjadi capres. Menurut Iwan Hermawan, koordinator GPG 2024, upaya tersebut merupakan ikhtiar para pensiunan guru dan non-ASN agar kualitas pendidikan dan nasib guru di Indonesia semakin baik. Selanjutnya, selain deklarasi, digelar juga pembacaan puisi tentang nasib guru di Indonesia. Kami merasakan bahwa nasib guru belum lebih baik dari hari yang lalu. Oleh karena itu, saat pemilu 2024 ini kami sepakat untuk membuat gerakan pilih guru. Maka kita berharap partai-partai politik menyiapkan guru-guru untuk menjadi calon legislatif dan akan kami dorong para guru itu baik menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD, bahkan kami menyiapkan presiden yang berasal dari guru. Bisa kembali lagi, karena kalau kemarin selama kami bertugas, ratusan relawan yang sudah menunggu sejak pagi langsung menghampiri Anies saat tiba di lokasi acara. Tidak sedikit relawan yang berteriak presiden saat Anies selesai menghadiri acara ini. Selanjutnya Anies meminta kepada seluruh relawan untuk rukun agar masyarakat lain bersimpati dan ikut bergabung dalam relawan Anies. Dalam kesempatan ini, Anies juga bercerita tentang kegiatannya selama berada di kampung kelahirannya. Bahwa ini adalah unggahan bareng menjelang Ramadan kita bersilaturahmi. Ini adalah tradisi yang harus kita jaga. Biasanya kumpul keluarga, kemudian silaturahmi, dan kali ini ketemu dengan seluruh unsur masyarakat. Indonesia sebagai satu negeri dan negara hukum jelaslah merupakan idaman kita. Agar prinsip-prinsip hukum, the role of law, adalah merupakan suatu komitmen yang mengikat semua kita tanpa membedakan latar belakang apapun dan siapa kita. Status sosial kita. Tapi realita yang ada dalam kehidupan yang ada di negeri ini, dan itu merupakan satu hal yang saya anggap amat sangat sudah kita pahamin bersama. Godaan untuk menegakkan hukum adalah hukum di atas segala kepentingan. Itu masih berjalan amat sangat terseret-seret. Hukum tidak berada di atas semua prinsip dasar yang harus kita pegang teguh sebagai keputusan akhir. Di sana banyak sekali fleksibilitas atas dasar kepentingan yang berbeda, satu dan sama hal. Bahkan kadang-kadang melanggar prinsip-prinsip moral hukum itu sendiri. Kita tidak bisa menutup mata di negeri kita ini. Hukum yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Itu kalau tidak kita perankan secara baik dan paripurna. Kenapa saya katakan memakai istilah juga penegasan baik dan paripurna? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri berdasarkan pasal demi pasal yang kita pahamin. Yang perlu kita perdebatkan. Tapi juga bagaimana kita berikhtiar, itu yang lebih tepat. Mengerahkan seluruh daya, kemampuan, dan energi yang ada pada diri kita. Untuk membawa perjuangan kita itu bisa ke tahapan yang lebih baik. Mencapai keberhasilan.
Inilah granat jenis nanas yang ditemukan di bawah tumpukan akar pohon kelapa yang sudah ditebang, tepatnya di Dusun Cikandung, Desa Jalaterang, Kabupaten Ciamis. Agus, pemilik rumah yang tengah menggali tanah dekat rumahnya, kaget saat cangkulnya mengenai sebuah benda besi berbentuk bulat yang berada di kedalaman 50 cm. Setelah diamati, ternyata benda tersebut berbentuk mirip granat dan penemuan itu langsung dilaporkan Agus ke pihak kepolisian sektor Cipaku. Polisi kemudian mengamankan granat yang masih lengkap dengan pelatuknya tersebut ke Mapolres Ciamis. Ngapain, Mbak? Lagi nyangkul, nemunya di sini, terus diambil, disimpan aja gitu. Nggak curiga itu apa? Atau udah tahu memang? Emang udah tahu gitu. Udah tahu bahwa itu teh granat gitu ya? Jam berapa Pak kira-kira? Setengah 10 Setengah 10. Sama siapa Pak? sama anak. Lihat jenisnya tadi saya lihat dari bentuk ya, bentuknya seperti granat nanas. Kalau yang saya ketahui seperti granat nanas gitu Pak. Oke. Kalau kondisinya tadi seperti apa? Kondisinya masih utuh untuk kunci dan pelatuknya juga masih ada. Jadi masih lengkap, kayaknya itu masih aktif, tapi nggak tahu kalau misalnya masih bisa meledak atau tidak.